Yang dari HTL Pak Aspiani dari LPM. Pak Aspiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa billahi syahida. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Setelah pengajian maghrib dan isya, kita menyaksikan persyahadatan satu orang mu'alaf yang nantinya akan disyahadatkan oleh Ustadz Ridja Rahman, dan mudah-mudahan ini menjadi dokumen kita bahwa mudah-mudahan seorang mu'alaf ini nantinya ditambahkan hidayahnya, diberi petunjuk, diberi taufik, dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk prosesi pengislaman saudari, nama asalnya siapa, Bu? Hah? Untuk pensyahadatan atas nama Sri Ruhani kami persilakan kepada Ustadz Ridja Rahman, dan kepada beliau kami persilakan. Sudah bisa belum? Syahadat belum bisa. Nah, coba Bang dites dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita Ibu Sri Ruhani. Insya Allah sebentar lagi beliau akan mengikrarkan kalimat syahadat. Artinya ketika kalimat syahadat ini diucapkan, maka walillahilham, segala puji milik Allah, beliau resmi menjadi seorang muslimah. Artinya saudari kita juga secara akidah dan keimanan. Nama beliau Sri Ruhani binti Timbai. Binti Timbai. Tempat tanggal lahir Karanglangit 29 Desember 1986. Pekerjaan swasta, agama terakhir Katolik. Baik, kita akan mulai. Silahkan nanti Ibu Sri Ruhani mengikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang diibadahi selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kita berdoa dulu sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakal majad walakal sana walakal kafa. Allahumma sabit qulubana ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al ikhlas wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tadi syahadat sudah diucapkan, maka Ibu Sri Ruhani dipastikan beliau seorang muslimah, dan kita tahu ini agama yang hanya diridhai oleh Allah. Tidak ada keselamatan apapun kecuali hanya Islam. Kemudian tidak ada agama yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan kecuali Islam. Dan kita tahu bahwasanya akidah seorang muslim adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Ahad, Allah yang Esa. Semua keyakinan apapun sebelumnya, yang Tuhan tiga dan selanjutnya dan semuanya, itu adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan-keyakinan yang batil. Saya pernah baca di dalam Injil, kalau tidak salah Perjanjian Lama, di antara kerusakan Injil itu disebutkan di dalam kitab Injil sendiri, bahwasanya Yesus itu pernah dibawa oleh setan di Bukit Tursi, dan ini di luar dari logika dan akal siapapun. Bagaimana mungkin seorang Tuhan itu dibawa oleh setan? Dan itu disebutkan dalam Injil, kalau tidak salah di Perjanjian Lama. Dan banyak kerancuan dalam kitab tersebut. Dan sekali lagi, ketika Ibu Sri Ruhani itu sudah memeluk agama Islam, tolong, ini akidah, ini keyakinan. Benar memang kalau masih ada saudara yang kebetulan masih non-muslim, kita tetap berkeluarga, tetap artinya silaturahim tetap. Tapi ini akidah, tidak ada artinya toleransi pada saat kita bicara keyakinan. Dan jangan terburu-buru untuk artinya langsung misalnya sholat tahajud dan yang lain, jangan. Perlahan dulu. Nah, siapapun yang nanti mengawal beliau ini, tolong diajarkan yang basic dulu, yang pokok-pokok dulu, yang utama dulu. Sholat yang 5 waktu dulu. Kalau belum bisa bacaan sholat, paling tidak gerakannya dulu. Kalau gerakan sudah bisa, bacaan kita belum hafal, maka cukup baca 4 kalimat. Cukup baca kalimat, 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau Ibu Sri Ruhani belum hafal Al-Fatihah, belum hafal zikir ruku, zikir sujud dan yang lainnya, maka 4 kalimat ini dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Contoh, dia sholat takbir, Allahu akbar. Dia tidak hafal baca Al-Fatihah dan surat. Cukup subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ruku, Allahu akbar. Tidak hafal bacaan zikir ruku, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. I'tidal juga demikian. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika ada sahabat Nabi SAW datang, kemudian minta ajarkan bagaimana cara sholat orang yang baru memeluk agama Islam. Sementara dia tidak punya hafalan. Maka Rasul ajarkan 4 zikir ini. Setiap berpindah kepada satu gerakan, dia baca kalimat 4 kalimat ini. Dan tolong nanti yang mendampingi beliau ajarkan di 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allah akbar. Itu setiap gerakan. Nah, kalau sudah menguasai, masuk kepada yang berikutnya, baru diajarkan yang basic, yang pokok, yang utama dulu. Al-Fatihah misalnya. Nah, jadi tolong perlahan saja, tidak perlu artinya langsung harus sama sebagaimana orang. Yang penting akidahnya dulu. Yang penting keyakinannya dulu. Ini keyakinan mutlak, ini yang harus dijaga. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah yang harus diibadahi. Kemudian yang selanjutnya nanti kalau sudah pulang dari masjid ini, salah satu hal yang dianjurkan Nabi SAW adalah mandi.
mandi besar, dalam artian mandi pakai sampo, pakai semuanya. Dan ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Melakukan sujud syukur. Melakukan sujud syukur. Sujud itu tinggal sujud, kemudian baca alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai di sini mandi, kemudian bisa sujud syukur. Dan tolong nanti yang membimbing diarahkan. Dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Sri Ruhani senantiasa terus menjaga akidahnya, keyakinannya kepada Allah, sehingga kita bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentang di mana? Sini ya. Pian yang mengikrarkan. Sini. Ada bingkisan lah Kak, anak. Mau kana tuh bingkisan. Siapa saksi? Kami informasikan bahwa pada pagi nanti masih ada pengajian di masjid ini. Kami sekali lagi informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, di masjid ini pada pagi nanti ba'da salat subuh ada pengajian dan dilanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada sini nama Islamnya. Anak minta nama Islam kah? Sudah kalau habis lah. Oh nama Islamnya jangan Islam. Kada biar Ustaz cukup aja sudah kada apa-apa. Olehnya merequest. Pilih yang bersangkutan. Kadang sempat Ustaz bajilah. Seri apa tadi? Hati. Nah, bagus sudah. Mari kunung di Ibu, setobat ibu. Ibu tetap minta nama Islam kan? Hah? Tetap minta nama Islam atau kayak apa? Ada kemarin. Oh. Lagi acting. Enggak.